Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asra. Fa iza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, kata-kata ini untuk laki-laki. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, berarti yang meninggal ini suami, gitu, laki-laki. Dengan meninggalkan istri-istri. Yang dimaksud bukan istri 1, 2, 3, bukan di sini. Ya. Istri yang meninggal. Dari suami yang meninggal. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, maksudnya hendaklah beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, masa menunggunya, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut kehendaknya, menurut yang layak, menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Bapak Ibu rahimakumullah, ini perintah. Perintah yang ditujukan kepada istri-istri wanita yang ditinggal suami. Luar biasa isi kandungan Al-Quran ini. Coba sebelumnya hukum yang berkaitan dengan talak, rujuk, penyusuan, kewajiban bapak terhadap anak dan istrinya, masalah idah, hebat pembahasan tentang Al-Quran ini. Jadi bersambung-sambung. Nah, sekarang ini masalah takziyah, masa berkabung, masa duka. Bapak Ibu rahimakumullah, ada iddah talak, ada iddah wafat. Kalau iddah talak berapa kemarin? Salasata quru, 3 kali suci. 3 kali suci berapa? 3 bulan. Kalau iddah wafat 4 bulan 10 hari. Beda atau sama? Beda. Supaya jelas. Ya. Kalau idah cerai, idah talak, masa menunggu itu 3 kali suci, 3 atau 3 bulan. Kalau idahnya masa menunggu
Iddah itu masa menunggu. Untuk wafat suami itu 4 bulan 10 hari. Menurut Al-Quran, perempuan, wanita, seorang istri yang ditinggal suaminya, hari ini meninggal suami. 3 hari setelah meninggal, abalaki balia. Dauliah. Lah ada buliah ya ibu-ibu ya, ada buliah ya. Ini ibu-ibu yang menjadi istri. Mungkin dia apa-apa katuju. Iko banana nanti diawaknya lah ditunggu-tunggu dari dulu mati lakinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus 4 bulan 10 hari. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kewajiban ini adalah kepada seorang istri. Iddah itu masa menunggu bagi perempuan dan untuk tinggal di rumah. Tinggal di rumah, rumah yang mana? Rumah yang ditempati oleh suami kita selama ini. Iko enggak baru sehari, 2 hari, 3 hari. Lah hilang di rumah. Nah, lain halnya berarti kasus kalau diusir oleh pihak keluarga suami. Memang harus 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada uzurnya uzur yang syar'i, ya, sesuatu yang penghalang menyebabkan dia harus pergi. Itu namanya uzur syar'i. Ya, uzur syar'i. Nah, iddah perempuan yang ditalak tadi 3 kali suci. Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Pertanyaan, ini istrinya wanita ini yang masih muda umur belasan, 20-an, 30-an, atau yang sudah tua renta? Ayo. Semuanya. Apakah si wanita tadi, si perempuan tadi masih kecil atau sudah tua? Hukum berlaku sama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini kita sampaikan yang inti-intinya. Nanti kan bisa dibaca di buletin. Kalau di buletin kan di awal-awal, apakah dia sudah digauli atau belum digauli, dibahas juga di buletin sini. Maka hukum berlaku sama. Jadi masa iddah wafat bagi perempuan itu tidak boleh dilamar. Nah, ini yang apa-apa. Ketujuh dia awak langsung selamar. Dilamar dia awak, tak boleh. Kok hukum? Hukum. Nah, tidak boleh menikah. Tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada uzur syar'i. Itu yang hukum aslinya sebenarnya. Kalau iddahnya perempuan, wanita, istri yang hamil, sepakat kemarin sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Bapak Ibu rahimakumullah, dan di buletin juga di halaman 2 itu ada juga disinggung-singgung. Bahkan ada kisahnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud.
Tiada yang dikecualikan dari masa idah tersebut kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya. Sedangkan ia dalam keadaan mengandung, maka sesungguhnya idah yang harus dilakukan ialah sampai ia melahirkan bayinya. Itu yang dibulatin. Sekalipun sesudah kematian suaminya, selang waktu yang sebentar ia melahirkan bayinya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi al-ahmal, wanita-wanita, perempuan-perempuan yang hamil adalah ajalahunna, bahwa ia atau mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, hamlahunna. Itu dalam surah At-Tolak ayat yang keempat. Ibnu Abbas berpendapat wanita hamil yang ditinggal mati suaminya diharuskan melakukan masa idahnya selama masa yang paling panjang di antara kedua masa tersebut, yaitu antara masa melahirkan atau 4 bulan 10 hari. Itu pendapat Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa suami Subai'ah, yaitu Sa'ad ibnu Haulah, meninggal dunia. Sedangkan Subai'ah dalam keadaan hamil darinya. Tidak lama kemudian setelah kematian suaminya, Subai'ah melahirkan bayinya. Menurut riwayat yang lain, melahirkan bayinya selang beberapa malam sesudah kematian suaminya. Setelah Subai'ah bersih dari nifasnya, ia menghias diri untuk para pelamar. Maka masuklah Abu Sanabil ibnu Ba'ka menemuinya dan langsung berkata kepadanya, "Mengapa engkau kulihat menghiasi dirimu? Barangkali kamu mengharapkan kawin? Demi Allah, kamu tidak boleh kawin sebelum kamu melewati masa 4 bulan 10 hari." Apa kata Subai'ah? "Setelah Abu Sanabil berkata demikian kepadaku, maka kupakai pakaianku pada petang harinya, lalu aku datang kepada Rasulullah dan menanyakan kepadanya masalah tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dan memberikan jawaban kepadaku," kata Subai'ah, "bahwa diriku telah halal untuk kawin lagi setelah aku melahirkan bayiku. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadaku untuk kawin jika aku suka." Itu satu riwayat. Satu riwayat. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak hadis-hadis ya, yang menjelaskan tentang masalah idah perempuan ini. Ada juga di halaman 3, 40 hari ini sama bilangannya dengan 4 bulan. Adapun 10 hari yang sesudahnya merupakan masa cadangan. Karena ada kalanya bilangan sebagian bulan itu ada yang kurang dan ada yang genap. Sesudah peniupan roh ke dalam janin, maka janin mulai bergerak menunjukkan adanya kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, nah masalah dandan ini memang dihindarilah perempuan-perempuan yang baru ditinggal suami itu untuk berdandan berlebihan. Ya. Dan itu memang ada hadis-hadisnya. Ada hadis-hadisnya. La yahillu limro'atin, itu tidak halal. Ada mengatakan berarti kalau tidak halal haram kan gitu jadinya. La yahilu limro'atin, tidak boleh seorang perempuan yang tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu tidak boleh berkabung atau meninggalnya suami lebih dari 3 hari, kecuali atas suaminya selama 4 bulan 10 hari.
Artinya kalau untuk wafat dan meninggal suami 4 bulan 10 hari. Jangan berdandan. Bahkan banyak hadis juga saya lihat di kitab yang lain. Jangan juga langsung keluar rumah dengan dandanan supaya dilamar orang. Insya Allah kalau di Sileng bawah ada. Ayat selanjutnya. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagi kalian. Maksudnya para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Di dalam buletin disebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib hukumnya ihdad, berbela sungkawa bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama ia menjalani masa idahnya. Karena ada sebuah hadis di dalam kitab Shahihain, kitab 2 yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ummu Habibah Zainab binti Jahsi Ummul Mukminin bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan ihdad, berbela sungkawanya atas mayat lebih dari 3 hari, kecuali bila yang meninggal adalah suaminya, maka ia 4 bulan 10 hari. Ini membuktikan memang ini adalah hukum sudah pasti berketetapan. Di dalam kitab Bukhari Muslim disebutkan juga dari Ummu Salamah bahwa ada seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan matanya mengalami gangguan penyakit. Bolehkah kami mencelakinya, mengobatinya dengan celak mata?" Maka Nabi menjawab, tidak boleh. Semua pertanyaan beliau jawab dengan tidak sebanyak 2-3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya idah yang harus dijalaninya adalah 4 bulan 10 hari. Sesungguhnya seseorang di antara kalian di masa jahiliyah menjalani idahnya selama 1 tahun. Itu masa jahiliyah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus kemudian diberi wahyu Al-Quran, maka ketentuan ini termasuk di masa jahiliyah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Zainab binti Ummu Salamah mengatakan bahwa dahulu bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, yaitu masa jahiliyah, maka wanita itu memasuki sebuah gubuk, lalu memakai pakaiannya yang paling buruk, yang paling jelek. Tiada wewangian, ya, dan tiada lainnya yang ia pakai selama 1 tahun. Setelah lewat 1 tahun, ia keluar dari gubuk itu dan diberi kotoran unta. Lalu ia melempar kotoran itu. Kemudian diberikan kepadanya seekor hewan, yaitu keledai atau kambing atau burung, lalu mengusapkan tubuhnya ke hewan tersebut. Maka jarang sekali hewan yang diusapnya dapat bertahan hidup, melainkan kebanyakan mati karena baunya yang sangat busuk tersebut. Lain muah nan di jahiliyah berlaku kini. Enak kan beragama Islam itu. Dua hari laki mati, labawada sudah bersoleh. Iya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ihdad? Meninggalnya perhiasan berupa wewangian
dan tidak memakai pakaian yang mendorongnya untuk bergairah kawin lagi, seperti pakaian dan perhiasan serta lain-lainnya. Dan hal ini hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, tanpa ada yang memperbincangkan, memperdebatkan, dan menyelisihi. Itulah, ada yang mengatakan bela sungkawa 4 bulan 10 hari, ada yang mengatakan dia tidak memakai perhiasan-perhiasan yang mengundang dan mendorongnya untuk cepat dan lekas kawin nikah. Luar biasa. Sebenarnya kalau hukum Islam ini dijalankan oleh kita dalam segala aspek kehidupan, aman dunia ini, tentram bagi kita dan tenang. Tapi masalahnya kan pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan oleh kita. Kemudian apabila telah habis idahnya, yang dimaksud habis ya masa 4 bulan 10 hari, maka tidak ada dosa bagi kalian, termasuk ya yang bertanggung jawab terhadap anaknya, walinya, ya, untuk membiarkan fima fa'alna, membiarkan mereka berbuat. Silakan wanita-wanita yang telah habis masa idahnya, silakan mau nikah, mau bersolek, mempercantik diri, ya, bahkan menawarkan diri untuk dinikahi boleh. Lah bu lah, leh dosiko, leh, ambo, ayo dana mua anda bisa surang kuah, nah itu, ya Hamidnya, udah bisa surang. Mau ndak nikah dengan saya? Tidak apa-apa, seorang perempuan menurut hukum tak mengapa untuk menawarkan diri untuk dinikahi. Boleh. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan firman Allah, maka tiada dosa bagi kalian para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Maknanya apa? Untuk nikah yang halal lagi baik. Jangan menyuruh-nyuruh nikah. Alah dibawa-bawa lah bininya kok. Kecurang banyak, bilonyo nikah. Makanya kenapa harus ya diketahui oleh bersama itu, jangan sampai timbul fitnah. Meskipun sah menurut hukum syariat. Hikmah dibalik 10 hari, 4 bulan 10 hari itu ada di sini. Ya, supaya jelas, supaya tidak ada benih yang lain bercampurnya, jelas misalnya.